Besok ulang tahunmu, aku panggilin banyak orang buat datang. Gak usah, pesta ulang tahun kan harus meriah. Makin rame makin bagus. Tasya, selamat ulang tahun. Aku kasih hadiah duluan soalnya besok aku mau magang. Tugas kelompoknya udah hampir deadline. Bisa gak kamu lebih fokus mengerjakan? Gak bisa apa kamu sedikit santai? Meli, mending kerjakan sendiri. Jadi cuma namamu yang ditulis. Apa maksudmu? Ngajarin Meli yang enggak. Kamu kan gak ikut mengerjakan. Terus ngapain dia menulis namamu? Ayo kerjakan. Iya aku kerjain. Aku paling benci orang kayak dia. Gak pernah mau introspeksi diri. Kamu juga bersalah kan? Kalau kamu mengerjakannya dengan baik gak mungkin nilaimu jelek. Iya, ini gara-gara kamu gak mengerjakannya dengan baik. Nilaiku jadi dirugikan deh. Kenapa semuanya jadi salahku? Kalau bukan kamu yang salah, terus siapa yang salah? Tasya, jangan terlalu mengalah. Kalau mereka gak mau mengerjakan, tulis aja namamu sendiri. Michelle, kenapa kamu selalu bicara buruk? Menurutmu itu buruk, tapi kalau menurutku itu keren. Kamu akan terus dirugikan sedangkan aku tidak. Iya juga, aku cuma takut mereka nyalain diri sendiri. Tapi mereka malah ngelunjak dan nyalain aku sepenuhnya. Ayo kita nonton bareng. Selamat ulang tahun Tasya. Makasih banyak ya. Tasya, ternyata hari ini ulang tahunmu. 2 hari lagi deh aku kasih hadiah. Kalau emang gak mau ngasih, gak usah pura-pura mau ngasih. Tasya, kamu kasar banget sih kalau ngomong. Tasya, tugas kelompok hari ini satu kelompok ya sama aku. Gak mau. Kenapa? Aku merasa kamu itu cuma menahanku. Aku gak mau. Tasya, ini darurat, pinjemin aku uang dong. Enggak, minggu depan aku pasti bayar. Kamu selalu kayak gini. Sebenarnya kamu gak mau bayar kan? Aku gak mau minjemin. Tolong pinjemin aku uang ya, tolong. Kalian lihat kan mulutnya? Mending kalian jauh-jauh deh sama dia. Gak suka sama omongannya Tasya. Tapi semua itu benar kan? Kamu suka manfaatin. Aku malah senang karena Tasya bisa berani. Benar. Michelle, tugas kelompoknya udah hampir deadline. Bisa gak kamu lebih fokus mengerjakan? Gak bisa apa kamu sedikit santai? Meli, mending kerjakan sendiri. Jadi cuma namamu yang ditulis. Apa maksudmu? Ngajarin Meli yang enggak. Kamu kan gak ikut mengerjakan. Terus ngapain dia menulis namamu? Ayo kerjakan. Iya aku kerjain. Meli, kok kamu cuma makan roti? Dia udah gak punya uang. Uangnya dipinjam sama Michelle dan belum dikembalikan. Michelle, kembalikan uang Meli. Aku gak pernah berhutang. Kamu pilih mengembalikannya atau aku laporin ke guru. Biar semua orang tahu kalau kamu gak bertanggung jawab. Iya aku bayar. Makasih ya Tasya. Jangan pernah merasa gak enakan sama orang kayak dia. Harganya 20.000. Bukannya biasanya 10.000 ya? Kalau mau lebih murah, beli yang banyak. Semuanya lihat ini, ada yang menipu harga. Kenapa kamu teriak? Ini aku ambil lagi, jadi 10.000. Meskipun perkataannya Tasya gak menyenangkan, tapi dia cuma menyuarakan apa yang bikin dia gak nyaman. Dan Tasya benar, kalau kamu gak mau ngasih hadiah, ya udah gak usah. Daripada munafik, terus pura-pura lupa. Ayo, aku udah pesan restoran. Ayo ke sana. Oke, ayo pergi. Jika menghadapi sesuatu yang bikin tidak nyaman, bicara jujur itu adalah cara yang terbaik. Tasya, aku pinjam sepeda listrikmu ya? Gak boleh. Apa mau kamu pakai? Aku gak akan lama. Aku cuma gak mau minjemin. Temanku punya, aku tanya padanya ya. Oke? Tasya, teman sekamar kan harus saling membantu. Terlalu pelit bisa menghancurkan hubungan sesama teman. Aku sudah pernah membantunya, tapi gak pernah berhasil. Tasya, aku kehabisan foundation. Bisa gak aku minta punyamu? Bisa, nih. Tasya, gara-gara foundationmu, wajahku jadi kayak gini. Gak mungkin, wajahku baik-baik aja. Gak peduli, pokoknya ganti rugi. Berapa? 50. Tasya, kamu mau keluar ya? Iya, aku mau ambil paket. Bisa nggak kamu ambilin punya aku juga? Oke. Tasya, kenapa cerminku pecah? Kamu jatuhin ya? Enggak, aku memeluknya sepanjang jalan. Terus kenapa pecah? Sudah, Tasya bilang kan nggak jatuh. Kenapa nggak tanya ke penjualnya? Meskipun jatuh, dia nggak akan mengakuinya. Tasya, kamu menulisnya dengan lengkap. Nggak juga, aku menulis yang penting-penting aja. Ujian nanti boleh nggak aku pinjem? Pinjam aja. Bagaimana bisa nilaimu dikit banget? Gak tahu, tapi aku belajar dari catatannya Tasya. Mungkin salahnya dari situ. Untung aku gak baca punya dia. Kamu udah baik membantunya, dia malah menyalahkanmu. Makanya aku gak berani minjemin sepedaku. Gimana kalau terjadi sesuatu aku yang disalahin? Meta, temanmu jadi minjemin sepeda ke Nia? Iya. Tasya, kamu terlalu dingin padanya. Tadi dia mengeluh di belakangmu. Biarin aja. Apa? Nia nabrak saat memakai sepeda itu? Kenapa kamu malah nyuruh temanku membayar tagihanmu? Kamu kan nabrak sendiri. Pasti ada yang salah sama sepedanya. Kalau enggak mungkin aku kecelakaan. Jelas-jelas itu karena kemampuanmu. Gak peduli, pokoknya ganti rugi. Harusnya dia minta ganti rugi sepedanya. Untung aku tidak membantunya. Hai, nilai tugas kelompokku jelek banget. Nyebelin. Aku sudah mengerjakan bagianku dengan baik. Kalian pikirkan aja alasannya. Apa maksudnya? Dia pikir kita gak berusaha. Kata-kata Michelle itu terlalu kasar. Iya kan Tasya? Dia emang gak pernah mikirin perasaan orang lain. Kalau aku pakai baju ini buat confess gimana? Bagus banget. Dia pasti suka. Percaya deh. Jelek banget. Mana mau dia jadi pacarmu? Michelle, kok kamu gitu banget sih kalau ngomong? Semuanya iuran untuk memberikan hadiah ulang tahunnya guru ya. Iuran berapa? Per orang 50.000. Banyak banget. Gak mau kalau cuma buat hadiah. Tapi ini ulang tahunnya guru. Gak mau, bahkan meskipun kepala sekolah.
Tasya, aku gak sengaja mutusin tasmu. Jangan khawatir, kamu kan punya banyak tas, jangan nyalain aku ya. Gak apa-apa, kamu juga gak sengaja kan? Lagian tas ini gak terlalu mahal. Munafik. Siapa yang kamu bilang munafik? Tasya lah, tas itu mahal. Dia bilang gak apa-apa, tapi hatinya pasti sakit. Bukannya itu munafik. Aku paling benci orang kayak dia. Gak pernah mau introspeksi diri. Kamu juga bersalah kan? Kalau kamu mengerjakannya dengan baik, gak mungkin nilaimu jelek. Iya, ini gara-gara kamu gak mengerjakannya dengan baik. Nilaiku jadi dirugikan deh. Kenapa semuanya jadi salahku? Kalau bukan kamu yang salah, terus siapa yang salah? Tasya, jangan terlalu mengalah. Kalau mereka nggak mau mengerjakan, tulis aja namamu sendiri. Michelle, kenapa kamu selalu bicara buruk? Menurutmu itu buruk, tapi kalau menurutku itu keren. Kamu akan terus dirugikan, sedangkan aku tidak. Iya juga, aku cuma takut mereka nyalain diri sendiri. Tapi mereka malah ngelunjak dan nyalain aku sepenuhnya. Tasya, revisi tugas kelompok kita ya. Oke, aku bisa revisi sendiri dan tulis namaku sendiri. Kenapa? Kamu kan nggak mau ngerjain sama sekali. Tasya, kamu berisik banget, aku lagi tidur. Bisa nggak kamu ngetik di luar? Makanya kalau malam jangan begadang, biar siang nggak tidur. Tasya, aku gak sengaja ngerusakin pengering rambutmu. Oke, ganti 800.000. Apa maksudmu? Aku kan gak sengaja. Terus maksudnya kamu gak mau ganti? Kamu kenapa jadi mirip Michelle sih? Bicaramu sangat buruk. Kamu juga habis ngerusak tasku kan? Jangan lupa diganti ya. Kamu bilang gak apa-apa. Dia bilang gak apa-apa, bukan berarti kamu bisa gak menggantinya ya. Itu dulu, tapi sekarang kamu harus ganti uangnya. Pernahkah kamu cemburu pada sahabatmu? Apa ada yang tahu teori fisika kuantum? Dikatakan bahwa benda di seluruh alam semesta asalnya dari kumpulan molekul. Lalu suatu hari atom termasuk energi. Loh, Michelle, gemuk lagi. Kenapa bibiku masih naik sih padahal udah makan sayuran tiap hari? Benarkah aku makan apa aja nggak gemuk? Dia bisa lebih baik dariku meskipun tanpa usaha. Tasya, selamat ulang tahun. Makasih banyak ya. Saat dia menjadi pusat perhatian. Michelle, sebagai sahabatnya Tasya, dia kan sangat luar biasa, sedangkan kamu biasa aja. Pernah nggak kamu iri sama dia? Iya, tentu aja aku pernah iri. Tasya, kamu denger nggak? Di depan aja Michelle menganggapmu sahabat. Sebenarnya dia iri padamu. Aku sudah tahu Michelle iri padaku. Kamu kelihatan cantik banget sih padahal cuma foto. Aku benar-benar iri. Wah, kamu pintar banget ke fotonya. Aku bikin story, coba kamu lihat. Aku iri banget sama kamu. Kalau aku like-nya sedikit banget, sedangkan kamu udah banyak padahal baru upload. Ini berkat hasil fotomu. Pokoknya aku harus berusaha biar sepopuler dirimu. Kamu makan aja, aku lagi diet. Kalau gitu aku makan semuanya nih, biar kamu gemuk. Terus aku bisa menjadi yang paling cantik. Iya, kamu yang paling cantik. Tinggal tunggu waktunya. Sekarang BBku 45. Kerja bagus. Dan aku juga menang lomba. Hebat. Sekarang followersku juga banyak. Dan semakin banyak. Bagus. Terus kamu iri nggak sama aku? Iri karena kamu punya sahabat yang sempurna sepertiku. Aku juga iri karena kamu punya sahabat yang sempurna sepertiku. Dia kan iri padamu, kenapa kamu masih mau sama dia? Wajar iri melihat keunggulan orang lain. Dengan mengakui rasa iri itu bisa mendorong kemajuan seseorang. Mirna, kamu iri sama hubungan kita kan? Makanya kamu mau memprovokasi kami berdua. Siapa yang iri sama kalian? Iri tidak selalu buruk. Terima rasa iri itu, gunakan sebagai pendorong untuk kemajuanmu. Kamu adalah guru? Iya, aku adalah guru baru. Selama semester ini aku akan tinggal di sini. Tidak, pasti merepotkan tinggal bersama guru. Ketika seorang dosen tinggal di asrama mahasiswa. Wah, kamar kita jadi bersih banget. Aku baru saja membersihkannya. Nih aku bawain buah. Yeay! Aku lihat kemarin tutup toilet rusak, sekarang udah enggak. Aku memperbaikinya. Guru juga punya keterampilan itu. Gimana sih masangnya? Ribet banget. Aku bantu. Sudah. Wah, luar biasa. Absen kelas. Hadir. Lain kali jangan telat ya. Mirna, kenapa? Dia dapat jelek di mata kuliah pilihannya. Padahal itu buat daftar S2. Serahkan saja padaku. Bu Michelle, kayaknya kamu salah menilai kertas ujian siswaku. Coba aku cek. Wah, Bu Tasya, terima kasih. Nilaiku sudah diubah kembali. Kalau ada masalah, katakan saja padaku. Rabu depan makanan di kantin jadi setengah harga. Ikut pemandu suara di lomba basket bisa menambah 10 poin. Minggu depan bakal ada ujian di kelas matematika. Kok bisa sih kalian tahu semuanya? Karena kami tinggal satu asrama dengan Bu Tasya. Aku juga pengen tinggal satu asrama sama guru. Apa yang kalian bicarakan? Bu Tasya, bisa nggak kamu pindah ke asrama kami aja? Enggak boleh. Bu Tasya punya aku ya. Bisa nggak kalian meminjamiku uang? Tentu, sini aku pinjemin. Tapi bisnis keluargaku lagi ada masalah, aku bayar nanti ya. Aku lupa ternyata uangku udah mepet jadi nggak bisa. Aku juga uangku tinggal sedikit. Aku bisa. Pinjem berapa? 1 juta, aku udah punya pekerjaan paruh waktu, nanti pasti aku bayar. Gak apa-apa, jangan buru-buru. Kalian tahu nggak, Tasya itu bangkrut. Hah, beneran? Iya, dia bahkan pinjem uang ke kita. Aku tahu dia pasti nggak bisa bayar, jadi aku nggak pinjemin. Aku juga. Padahal aku pikir dia itu dari keluarga old money. Jadi sekarang dia bukan siapa-siapa dong. Bisa nggak jangan gosipin orang di belakang? Ini bukan urusanmu ya. Tasya, kamu bersihin sendiri ya, kita lagi ada urusan. Tapi hari ini jadwal piket kita. Kita lagi ada urusan.
Meta, itu kan bedakku. Ya emang kenapa? Kamu pikir kamu seorang nona muda? Dasar pelit. Tasya udah pulang. Capek banget bagi-bagiin brosur hari ini. Gak nyangka nona muda bisa bekerja kasar. Lihat dia wajahnya, jadi kecoklatan. Habis ini jadi hitam deh. Jangan dengerin mereka. Kalau mau keluar, cukup pakai sunscreen. Ini buatmu. Makasih ya. Sama-sama. Aku tahu kamu sedang mengalami kesulitan, tapi jangan lupa kamu harus jaga dirimu. Aku tahu. Untung ada kamu. Jangan gosipin orang di belakangnya ya. Apa urusanmu? Biar aku bantu. Kamu pakai barang orang lain, kamu katain pelit. Punya malu nggak? Terima kasih. Sore ini kamu mau kerja kan? Aku pakai ini ya. Oke. Michelle, aku udah transfer hutangku padamu ya. Udah aku terima. Dan ini buatmu, karena sudah menyemangatiku selama ini. Tas ini pasti mahal kan? Tasya, bukannya keluargamu bangkrut? Dari mana kamu dapat banyak uang? Memang sempat mengalami beberapa masalah, tapi sekarang semua masalah itu sudah selesai. Aku traktir makan seafood yuk. Oke. Tasya, sebenarnya aku mau minjemin uang, tapi keduluan Michelle. Maaf ya Tasya, kami gak bermaksud gak mau membantumu. Kita masih teman kan? Maaf ya, enggak. Sahabat sejati tidak akan mengolokmu ketika kamu sedang jatuh, tapi membantumu untuk bangkit. Kelas selesai. Akhirnya selesai. Nanti ada kelas, mau kemana? Pacarku ngajak aku nonton. Kamu gak boleh bolos. Tolong bikinin aku alasan ya, Michelle. Akhirnya selesai. Bagus, aku salin ya. Kerjain sendiri. Aku bolos tiap hari, mana bisa aku ngerjain. Ayolah, tolongin aku contek ya. Hai Tasya, pinjemin aku uang. Pacarku kan ulang tahun setahun sekali, aku harus membelikan hadiah yang layak buat dia. Kapan sih kamu berhenti pacaran? Kamu tahu nggak, pacaran itu bikin pengeluaranmu jadi boros. Tasya, pinjemin aku dong. Halo Ma, aku nginep di rumahnya Tasya. Halo Tante. Tidur lebih awal ya, jangan main terus. Iya, kita mau tidur kok. Nih kita udah pakai piyama. Aku tutup ya. Kamu mau pergi, katanya nginep di rumahku. Hai, aku bohong biar ibuku bisa percaya. Pacarku udah nunggu, aku pergi dulu ya. Kamu jangan kayak gini, gak baik membohongi ibumu sendiri. Dan pergi malam-malam itu sangat berbahaya. Kenapa kamu repot banget sih kayak ibuku? Jangan ganggu aku deh. Michelle, kenapa kamu gak masuk kelas kemarin? Hampir aja ketahuan sama guru. Gak ketahuan kok. Aku bolos kelas dan Tasya gak marah. Hasil ujian udah keluar, kamu turun banget. Tasya, kamu udah lihat hasil ujiannya? Udah, nilai ujianku jelek banget, kenapa Tasya nggak membahasnya ya? Aku patah hati. Tasya, aku habis putus, kamu gak peduli sama aku. Kamu gak pernah dengerin nasihatku, terus apa hubungannya denganku kalau kamu putus? Tasya, ayo. Tasya, aku lagi patah hati, aku sangat sedih, kamu mengabaikanku. Dulu aku menjagamu karena aku punya harapan padamu. Sekarang aku udah gak punya harapan, jadi terserah kamu mau ngapain. Kenapa kamu repot banget sih kayak ibuku? Jangan nyebelin deh. Pak Guru, saya mau pindah asrama. Teman sekamarku. Jangan dengerin dia, Pak. Kami tidak menindasnya. Benar, Pak. Kami itu cuma ingin berbagi makanan dengannya. Sebaliknya, dia selalu tiba-tiba marah. Ini enak banget. Jangan lupa kasih Tasya juga. Tasya, ini buatmu. Makasih, tapi aku gak mau. Tasya, sore ini kan gak ada kelas. Ayo kita main. Enggak. Perasaan kamu gak pernah mau kalau diajak sama kita. Kamu menghindari kami ya? Iya, kalian sadar. Tasya, ada bunga dari pacarmu? Tadi aku lihat, aku bawa sekalian deh. Wah, cantik banget. Tasya, pacarmu sangat baik ya. Dia kenapa sih? Tasya, apa itu benar? Tidak benar sama sekali. Ini udah kadaluarsa. Sayang banget kalau dibuang. Ya udah, kasih aja buat Tasya. Gimana kalau perutnya sakit? Tinggal bilang aja perutnya sensitif. Kesel banget deh. Guru itu selalu memuji Tasya karena nilainya. Bener. Apa bagusnya nilai itu? Dia aja tulis nada waktu nyanyi. Kenapa kita nggak ajak dia karaoke? Lalu diam-diam merekamnya, terus kita upload. Lihat aja, apa ada yang memujinya? Pesan apapun yang kamu mau. Tumben kalian mengajakku makan malam. Kami mau mengenalkanmu dengan seseorang. Maksud kalian apa? Keluarganya kaya. Kami melakukan ini juga demi dirimu. Jangan khawatir. Gak perlu. Pak Guru, dia bohong. Iya, dia bohong. Kami gak kayak gitu. Benarkah? Lalu bagaimana kalau aku melihatnya? Bukannya itu muridmu? Gak perlu. Tunggu. Kenapa dia pergi? Dia itu pemalu. Kamu beliin aja bunga tiap hari. Dia pasti luluh. Tasya, aku atur pemindahanmu. Dan kuota beasiswa kali ini, kamu mendapatkannya. Terima kasih Pak Guru. Panitia acara bulan depan akan dipegang Tasya dan Michelle. Aku? Gimana kalau aku nggak bisa? Pak, saya merasa kurang mampu. Apa bisa diganti? Kalau gitu Tasya dan Melly. Aku iri deh sama Michelle. Dia berani mengakui kekurangannya. Sudah selesai? Wah, Michelle, tulisanmu jelek banget. Emang, udah jelek dari kecil. Tapi yang penting bisa dipahami kan? Apa kamu gak tersinggung Melly bilang begitu? Gak apa-apa, emang kenyataannya. Gak usah disembunyikan. Tulisan tanganku juga jelek banget. Tolong fotoin aku dong yang bagus ya. Wah, Michelle, wajahmu kelihatan besar.
Gak apa-apa, yang penting kulitnya mulus. Ayo aku fotoin juga. Enggak, aku gak suka difoto. Wajahku juga pasti kelihatan besar. Michelle, gerakanmu gimana sih? Gak sesuai iramanya sama sekali. Ya mau gimana lagi, badanku emang kayak gini. Yang penting kan aku masih bisa mengikuti gerakannya. Bagaimana ini? Gerakanku juga gak bagus. Michelle, kenapa kamu gampang banget mengakui kekuranganmu di depan orang lain? Karena aku menerima diriku sendiri. Gak ada yang sempurna, tapi menerima kekurangan bisa bikin kamu lebih pede. Jadi begitu, mengakui kekurangan untuk lebih percaya diri. Benar. Tasya, kamu tahu nggak kenapa caranya diatur seperti ini? Aku nggak tahu, jadi ajari aku lebih banyak ya. Kamu kan sangat hebat. Oke, kalau gitu aku mengasih saran. Mending kamu perpanjang waktu buat yang ini. Ini resume saya. Kamu bukan dari kampus terkenal. Menurutmu apa kelebihanmu? Kekuranganku adalah kelebihanku. Dengan adanya kekurangan, membuatku lebih bekerja keras untuk menjadi lebih baik. Kamu diterima. Jangan khawatir soal kekuranganmu. Mengakui kekurangan juga merupakan kepercayaan diri. Apa aku kelihatan gendut kalau pakai baju ini? Iya, kamu harus diet biar kelihatan lebih kurus. Saranmu nggak membantu sama sekali. Menurutku baju ini lebih cocok. Oke, aku mau coba. Ada apa sih sama dia? Kalau kamu yang ngasih saran, dia selalu mendengarkan. Terlalu standar ganda. Karena saranmu nggak bikin dia lebih baik dalam waktu singkat, malah bikin dia cemas. Guys, gimana make upku hari ini? Apa ada yang perlu aku ubah? Menurutku kamu agak gelap. Harusnya kamu lebih putih. Mending kamu nggak usah ngomong apa-apa. Kamu sendiri yang tanya. Aku jujur malah nggak suka. Menurutku warna ini lebih cocok. Kamu coba aja. Oke, makasih Tasya. Aku coba ya. Kok aku agak pusing, kenapa ya? Kamu terlalu kurus, makanya makan yang banyak biar gemukan. Mungkin gula darahmu rendah, nih permen. Makasih. Aku kan juga ngasih saran buat mereka sendiri. Kalau bisa mengubahnya, itu saran. Kalau nggak bisa diubah, itu namanya kritik. Kalau saranmu nggak bisa diubah dalam 30 detik, itu juga kritik. Benar, contoh aku ngasih saran padamu. Kamu terlalu pendek, kamu harus lebih tinggi. Gimana kamu? Mana bisa ngasih saran suruh lebih tinggi? Kayaknya emang bikin nggak nyaman. Dan aku pikir memang nggak bisa diubah. Gimana bajuku buat interview magang hari ini? Menurutku... Aku pikir kamu makin kelihatan cantik kalau rambutmu diikat. Apa begini? Saran Meli emang masuk akal. Makasih ya Meli. Kita ke bioskop yuk, pasti seru. Aku mau nemenin pacarku. Aku juga mau kencan sama pacarku. Tasya, aku lagi teleponan sama pacarku. Aku juga pengen punya pacar. Beneran kamu pengen cari pacar? Kalian harus membantuku. Aku nggak pernah mengejar seseorang. Cowok lebih paham cowok. Biar aku tanya. Kamu tahu caranya mengejar cowok? Caranya gampang. Bersikaplah berani dan terus terang untuk menciptakan lebih banyak kesempatan. Semangat! Semangat! Ini pesanannya. Silakan. Dia tampan. Oh, aku cewek. Itu dia, Meli sedih banget sekarang. Aku nggak tahu gimana membantunya. Menurutku Meli nggak benar-benar pengen pacaran. Dia cuma takut sendirian. Kamu cariin aja teman ngobrol buat dia. Jadi dia nggak akan kesepian lagi. Di mana? Di mana cowoknya? Nih di sini, aku ajarin. Jadi selama ini kamu nggak pacaran, tapi lagi ngobrol pakai aplikasi ini. Sekarang jangan cuma ngikutin orang lain, tapi kamu harus tahu kata hatimu. Kamu beneran pengen punya pacar atau cuma pengen ada yang menemani? Sebenarnya aku cuma takut kalau kalian sibuk pacaran, nanti nggak ada yang ngobrol atau main sama aku. Tapi sekarang aku mau coba aplikasi ini. Aku juga makan banyak hari ini. Tugasku sudah selesai. Meli, sekarang aku ada waktu. Ayo kita nonton. Gak perlu, sekarang sudah ada yang menemaniku. Meli kayaknya berubah belakangan ini. Apa dia punya pacar? Kalian tebak aja. Hai, nilai tugas kelompokku jelek banget. Nyebelin. Aku sudah mengerjakan bagianku dengan baik. Kalian pikirkan aja alasannya. Apa maksudnya? Dia pikir kita nggak berusaha. Kata-kata Michelle itu terlalu kasar. Iya kan Tasya? Dia emang nggak pernah mikirin perasaan orang lain. Kalau aku pakai baju ini buat confess gimana? Bagus banget. Dia pasti suka. Percaya deh. Jelek banget. Mana mau dia jadi pacarmu? Michelle, kok kamu gitu banget sih kalau ngomong? Semuanya iuran untuk memberikan hadiah ulang tahunnya guru ya. Iuran berapa? Per orang 50.000. Banyak banget. Gak mau kalau cuma buat hadiah. Tapi ini ulang tahunnya guru. Gak mau, bahkan meskipun kepala sekolah. Tasya, aku gak sengaja mutusin tasmu. Jangan khawatir, kamu kan punya banyak tas. Jangan nyalain aku ya. Gak apa-apa, kamu juga gak sengaja kan. Lagian tas ini gak terlalu mahal. Munafik. Siapa yang kamu bilang munafik? Tasya lah, tas itu mahal. Dia bilang gak apa-apa, tapi hatinya pasti sakit. Bukannya itu munafik. Aku paling benci orang kayak dia. Gak pernah mau introspeksi diri. Kamu juga bersalah kan? Kalau kamu mengerjakannya dengan baik, gak mungkin nilaimu jelek. Iya, ini gara-gara kamu gak mengerjakannya dengan baik. Nilaiku jadi dirugikan deh. Kenapa semuanya jadi salahku? Kalau bukan kamu yang salah, terus siapa yang salah?
Tasya, jangan terlalu mengalah. Kalau mereka nggak mau ngerjakan, tulis aja namamu sendiri. Michelle, kenapa kamu selalu bicara buruk? Menurutmu itu buruk, tapi kalau menurutku itu keren. Kamu akan terus dirugikan, sedangkan aku tidak. Iya juga, aku cuma takut mereka nyalain diri sendiri. Tapi mereka malah ngelunjak dan nyalain aku sepenuhnya. Tasya, revisi tugas kelompok kita ya. Oke, aku bisa revisi sendiri dan tulis namaku sendiri. Kenapa? Kamu kan nggak mau ngerjain sama sekali. Tasya, kamu berisik banget, aku lagi tidur. Bisa nggak kamu ngetik di luar? Makanya kalau malam jangan begadang, biar siang nggak tidur. Tasya, aku gak sengaja ngerusakin pengering rambutmu. Oke, ganti 800.000. Apa maksudmu? Aku kan gak sengaja. Terus maksudnya kamu gak mau ganti? Kamu kenapa jadi mirip Michelle sih? Bicaramu sangat buruk. Kamu juga habis ngerusak tasku kan? Jangan lupa diganti ya. Kamu bilang gak apa-apa. Dia bilang gak apa-apa, bukan berarti kamu bisa gak menggantinya ya. Itu dulu, tapi sekarang kamu harus ganti uangnya. Asrama mahasiswa sedang penuh, jadi kalian ke asrama guru. Tidak mungkin. Peraturanku adalah tidak boleh tidur di luar jam tidur. Tidak boleh memakai alat listrik. Jadi gak bisa main game deh. Kelas dimulai. Meli, Nia, Meta, pindah ke depan. Bangun, bangun. Bu guru, gak ada kelas pagi ini. Aku tahu, makanya bangun dan pergi ke perpus. Kenapa alat catoku hilang? Semua alat listrik, aku sita. Kita harus melawan. Aku gak mau terus diganggu olehnya. Kenapa rencana pelajaranku hilang? Tumben mereka bangun pagi hari ini. Kenapa sih pintunya? Aku udah hampir terlambat. Apa ada orang di luar? Tolong, buka pintunya. Apa ada orang? Kayaknya ada orang yang berteriak di dalam. Benarkah? Kayaknya kamu salah dengar. Apa nggak apa-apa kita melakukan ini? Siapa suruh? Mentang-mentang dia guru, dia bisa menindas kita. Aku kan bawa alat catok. Gak nyangka aku ketahuan dong. BM emang lagi ketat-ketatnya. Mustahil gak ketahuan. Untung aku gak ketahuan. Itu berkat Bu Tasya, dia kan mengambilnya. Ternyata Bu Tasya itu membantu kita. Guys, nilai ujian udah keluar, kalian periksa ya. Kita bertiga berhasil di ujian. Gimana kalian belajarnya? Kasih tahu dong rahasianya. Itu karena kita. Bangun, bangun. Belajar yang efisien itu di waktu pagi hari. Jangan malas. Sekarang halaman selanjutnya. Kalian bertiga perhatikan. Nanti aku periksa catatan kalian. Ternyata Bu Tasya cuma mau bikin kita maju. Aku iri kalian bisa sekamar sama guru. Bukannya itu sama aja ikut les gratis. Ada kamar kosong di asrama mahasiswa. Jadi kalian bisa pergi dari sini. Bisakah kami tidak pindah? Bukannya kalian gak suka sekamar denganku? Hai Bu Tasya, kami salah. Kami gak mau pindah dari sini. Meli, pinjam catatanmu dong. Aku juga. Aku nervous banget buat ujian. Aku gak terlalu rapi menulisnya. Jangan nyalain aku ya. Gak apa-apa. Hasilnya udah keluar. Aku lulus. Nilaiku jelek. Ini pasti gara-gara catatannya Meli yang buruk. Betul tuh. Bagus gak? Aku bikin sendiri. Bagus, cantik banget. Mau gak kamu bikinin aku juga? Aku mau beli. Oke, tapi aku baru belajar. Kalau kurang jangan nyalain aku ya. Gak apa-apa. Nita, apa kamu beli topi ini ke Meli juga? Enggak, aku beli sendiri. Cuma 20.000. Apa? Aku beli topi ini 50.000. Topimu jelek dan mahal banget. Kembalikan uangku. Baiklah. Tasya, bajumu bagus banget. Kamu suka? Aku kirim linknya ya. Aku mau juga. Aku nggak jadi deh. Soalnya aku nggak cocok banget pakai rok. Iya, lihat pinggangmu. Terakhir kali kamu pakai rok, itu nggak muat kan di bagian pinggangmu? Kamu gak lapar cuma makan ini? Aku mau diet, aku terlalu gemuk. Jangan kayak gitu, badanmu itu udah pas banget. Tapi kata Mirna dan Meta aku gemuk. Itu karena kamu selalu rendah diri. Makanya orang lain secara gak sadar menilai buruk dirimu. Aku gak terlalu rapi menulisnya. Jangan nyalain aku ya. Ini pasti gara-gara catatannya Meli yang buruk. Topimu jelek dan mahal banget. Gak jadi deh, aku gak cocok pakai rok. Kayaknya begitu. Kamu harus percaya diri. Jangan bilang gak bisa, jelek. Ini hidupmu. Kalau percaya diri gak masalah sama sekali. Apa ada mahasiswa yang mau ikut lomba kerajinan tangan? Kamu kan jago kerajinan tangan, coba aja ikut. Saya, Pak. Model ini bagus, cobalah. Gak nyangka style ini cocok buat aku. Coba pause, aku fotoin. Aku lihat Meli berubah belakangan ini. Nilainya bagus dan dia sangat percaya diri. Dia kelihatan makin bersinar. Semuanya ucapan selamat untuk Meli. Jangan pernah menunjukkan kekuranganmu. Kekuatan percaya diri akan membuatmu semakin baik.